荒阵。世界。 Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dibahas seputaran Donghua Soul Land, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan admin coba untuk membuatkannya. Di video kali ini kita akan kembali membahas Soul Land episode terbaru. Tapi sebelumnya, saya akan menceritakan kembali episode minggu lalu, untuk mengingatkan dan biar nyambung dengan cerita minggu ini. Yang dimana Tang San sangat kewalahan terhadap 3 monster yang hampir berumur 100.000 tahun, dikarenakan monster tersebut memiliki pertahanan dan kekuatan yang luar biasa di tingkat kultivasinya saat ini. Sampai-sampai Tang San menggunakan skill gravitasi dari teknik tulang roh Titan, yang membuat bobot trisulanya berkali-kali lipat lebih berat, yang awalnya 54 kg jika berada di pegangan Tang San. Tapi sekarang akibat ditambah dengan skill tulang roh Titan, membuat bobotnya menjadi 540.000 kg. Dan dengan serangan semacam itu, seandainya monster yang memiliki kultivasi normal, akan kewalahan dengan bobot seberat itu. Tapi 3 monster tersebut seperti biasa saja. Bahkan Tang San sendiri pun terkejut dengan teknik gabungannya, dikarenakan Tang San baru pertama kali melakukan kombinasi serangan kuat tersebut. Lalu setelah serangan mengenai monster roh itu, maka ketiga semut itu langsung membalas dengan serangan-serangannya menggunakan reruntuhan tebing yang dibuatnya. Dan monster tersebut terus mendesak Tang San dengan serangan-serangannya. 大地都在颤抖。 Sampai-sampai Tang San menggunakan teknik tulang roh kaki orkanya. Dan hal tersebut sempat membuat Tang San lengah. Dan hampir saja terkena serangan salah satu dari monster roh tersebut. Syukurnya Tang San masih sempat menggunakan tulang roh kaki laba-labanya untuk menangkis serangan monster roh tersebut. Dan Tang San pun langsung melakukan serangan balasan dengan menggunakan teknik tulang roh kaki laba-labanya yang sudah berevolusi hampir mencapai ke level dewa. Dan langsung menyerap energi ketiga monster tersebut secara bersamaan, menyerap secara cepat dan sambil memberikan efek racun kepada 3 monster itu. Sampai ketiga monster tersebut tewas. Setelah penyerapan energi itu selesai, maka muncul 3 cincin roh berumur puluhan ribu tahun. Walaupun Tang San sempat bingung untuk menyerap ketiga cincin tersebut sekaligus atau tidak. Dikarenakan tidak ada master roh yang ada di daratan Daulo yang berani menyerap 3 cincin roh kuat sekaligus secara bersamaan. Karena juga jarang ada master roh yang memiliki 2 roh pelindung seperti Tang San. Kecuali yang diketahui hanya Bibi Dong. Dan dikarenakan setiap master roh biasa, setiap naik 10 level, mereka akan langsung menyerap cincin roh untuk kultivasi mereka. Berbeda dengan Tang San yang memiliki 2 roh pelindung. Dan dikarenakan Tang San sudah yakin untuk menyerap ketiga cincin tersebut sekaligus, maka Tang San pun mulai melakukan penyerapan untuk cincin roh palu haotiannya. Dan terlihat Tang San yang sedang berada di alam bawah sadarnya untuk menaklukkan 3 cincin roh tersebut. Walaupun sudah berbentuk cincin roh, terlihat Tang San yang masih sangat kesulitan melawan ketiga cincin roh tersebut. Dan terlihat Tang San yang menggunakan tulang roh kaki laba-labanya untuk membantunya berdiri. Dan terlihat Tang San yang juga merilis palu haotiannya, dan sambil mengingat akan teknik Sumeru yang telah dilajari oleh Tang Hao. Dan dengan Tang San yang sudah hampir pingsan, lalu dia pun kembali bangkit dan menggunakan teknik Sumerunya. Dan berhasil menaklukkan ketiga cincin roh tersebut satu persatu. Dan Tang San pun akhirnya berhasil melakukan penyerapannya.
Tapi akibat dari penyerangan yang dilakukan tiga cincin roh tersebut, membuat kekuatan roh Tang San menjadi cedera. Dan dengan keadaan Tang San sekarang, tiba-tiba Tang San mendapatkan serangan dari teknik kelima Xian Renshui. Maka dengan terpaksa dengan keadaannya sekarang, Tang San harus menghadapi ribuan pedang yang dilancarkan oleh teknik Xian Renshui. Setelah serangan itu, maka terjadi pembicaraan di antara mereka, yang dimana Xian Renshui memuji akan kemampuan Tang San yang berhasil menyerap tiga cincin roh berumur 90.000 tahun sekaligus. Namun yang mengejutkan Tang San adalah dikarenakan Xian Renshui yang sudah mengintainya sejak awal. Namun Tang San tidak menyadari keberadaannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Dan hanya ada dua kemungkinan yang mengakibatkan Tang San tidak mengetahuinya. Yang pertama, karena teknik tulang roh. Dan yang kedua, Xian Renshui sudah mencapai tingkat dewa. Dan pastinya, hal tersebut tidak membingungkan kalau di tingkat Xian Renshui sekarang yang sudah mencapai level dewa. Kemudian setelah itu, dikarenakan Tang San yang sudah kehabisan tenaga akibat dari bertarung dengan tiga monster roh. Dan akibat dari menyerap cincin roh. Maka biar adil, Xian Renshui mengajukan pertarungan senjata antara pedang dewa dan Trisula Dewa Laut milik Tang San. Dan siapa yang masih bisa bertahan, maka dialah pemenangnya. Tapi sebelum pertarungan dimulai, senjata Trisula Dewa Laut milik Tang San bergetar. Yang mengartikan kalau lawan yang dihadapannya bukan orang yang sembarangan. Kemudian pertarungan di antara dua senjata pun bertemu. Dengan Tang San yang merasa kalau senjata Trisulanya bisa melawan seimbang dengan pedang Dewa Malaikat. Dan dengan Xian Renshui yang bisa melihat kenangan masa lalu dari pedang miliknya. Yang dimana Dewa Laut dan Dewa Malaikat dulunya saling kenal, dan saling membasmi keburukan. Dan mereka berdua menjadi titel Douluo terkuat di masa lalunya. Namun perselisihan di antara mereka terjadi, setelah saling menginginkan kekuatan yang lebih. Dan dengan begitu, untuk episode minggu ini juga sampai di sini. Dikarenakan episode minggu ini juga terlalu singkat. Namun untuk episode minggu yang akan datang diperlihatkan kalau Bibi Dong yang berada di suatu tempat. Dan pertarungan antara Tang San dan Xian Renshui yang masih berlanjut. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini saya ucapkan terima kasih banyak dan bagi teman-teman yang belum subscribe atau like, silahkan tekan tombolnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.